Ya, selamat datang di laboratorium. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang. Ada beberapa alat ukur yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah yang paling umum yaitu Mister. Ya, di sini ada beberapa jenis Mister. Yang ini salah satunya adalah yang dari besi ya. Kemudian ada dari skalanya, ada dua, ada senti, ada inci. Oke, untuk NST dari alat ukur ini kita tentukan dari batas ukur per jumlah skalanya. Batas ukurnya adalah 1 dengan jumlah skalanya adalah 10, berarti nilainya adalah 0,1 cm untuk NST-nya atau nilai satuan terkecilnya. Datanya bisa kita lihat dari pembacaan skalanya. Nanti seberapa mampu mata kita melihat ya membaginya antara dua buah skala yang paling kecil. Nah, kalau misalkan kita mampu membagi dua, berarti nilainya adalah 1/2 dikali NST-nya. Oke. Untuk pengukuran menggunakan mistar, syaratnya adalah kita membacanya secara tegak lurus dengan mata, posisi mata tegak lurus dengan penggarisnya. Jadi tidak dari atas atau tidak dari bawah. Oke, kalau bisa sejajar ya. Sejajar dan tegak lurus. Mari kita contohkan untuk pengukurannya. Ya, kita akan melakukan pengukuran panjang dari kotak ini, kotak stopwatch-nya. Jadi pertama kita letakkan titik nolnya tepat di ujungnya. Lihat ya, harus tegak lurus. Oke, selesai seperti ini. Baru kemudian kita baca nilainya. Ini 7,5, 7,4, 7,4 cm. Oke. Ini untuk penggaris, ini sangat sering kita gunakan ya. Jadi saya rasa sudah sangat paham. Untuk kalibrasinya kita tidak bisa melakukan kalibrasi, tapi jika penggaris ini patah kita bisa melakukan pengaturan atau kalibrasi titik nol atau kesalahan titik nolnya ya. Maka nilai berapa kita anggap dia adalah titik nolnya, maka nanti dari sana atau berapa nilai pembacaan yang terbaca dikurangi dengan kesalahan titik nolnya, maka itu adalah titik nol dari si pengukurannya. Selanjutnya ya, alat ukur berikutnya adalah jangka sorong. Di sini kita menggunakan jangka sorong yang nilainya adalah 0,5 mm. Dia juga ada yang nilainya 0,2 mm ya. Oke. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ini ada skala utama badannya, kemudian ada skala nonius, ada pengunci, ada rahang tetap, dan ini adalah rahang tetap, ini adalah rahang geser, skala nonius utama, kemudian jarum menunjuk kedalaman. Nah kemudian untuk fungsinya ini ada untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur diameter dalam, dan untuk mengukur kedalaman. Jadi ada 3 fungsi dari alat ukur jangka sorong ini. Oke. Untuk menentukan NST-nya ini bisa kita lihat dari skala utamanya. Skala utama di 1 mili skala utama batas ukurnya ya, karena full dari 0 sampai ke 0 ini lagi di skala nonius itu nilainya adalah 1 mili ya, 1 mili. Artinya seluruh skala di skala nonius nilai batas ukurnya adalah 1 mili di skala utamanya. Berarti 1 mili dibagi jumlah skala yang ada di noniusnya. Di sini ada 20 skala, berarti 1 dibagi 20 adalah 0,05 mm. Seperti itu ya. Untuk pembacaan, mari kita coba melakukan
Ya, kita akan coba mengukur ketebalan dari beban ini menggunakan pengukur diameter luar ya. Oke, setelah rapat kemudian bisa kita kunci, baru kita melakukan pembacaan. Untuk membacanya, kita untuk mendapatkan nilai dari skala utama adalah yang kita baca adalah angka 0, angka yang terbaca sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, di sini adalah 1,2. Nah, untuk skala nonius kita akan membaca skala yang sejajar atau berhimpit dengan skala utamanya. Untuk mempermudah, kita bisa melihat di sini lebihnya dia hampir mendekati skala ke-3. Maka nilainya pasti antara di 5 ke atas ini ya. Nah, ini akan kita cari. Pembacaannya harus tegak lurus ya. Jadi 8. Oke, ini yang sejajar adalah di skala 8. Dari 0 sampai 8 ini ada 16 skala. 16 skala kita kalikan dengan 0,05, baru kita konversi menjadi senti, baru kita jumlahkan dengan skala utama. Ini adalah hasil pembacaan dari skala atau pembacaan dari neraca jangka sorong ya. Ya, berikutnya ada untuk micrometer screw. Oke, nah ini adalah micrometer screw-nya. Ini adalah penguncinya. Oke, untuk bagian-bagiannya yang pertama ada rahang tetapnya, kemudian ada rahang putar, kemudian ada skala utama, ada skala putar, ada pemutar besar, ada pemutar kecil, dan ada pengunci. Oke, pastikan ketika kita menyimpan jangan selalu terkunci ya, sama dengan jangka sorong tadi. Kalau bisa saat menyimpan tidak dalam keadaan terkunci, dan ketika jaraknya masih jauh kita masih boleh memutar dengan pemutar besar. Ketika sudah dekat atau hampir rapat, kita akan mengganti dengan pemutar kecil sampai berbunyi. Oke. Untuk NST-nya atau nilai satuan terkecilnya kita melihat dari ini, dari skala utama. Skala utama itu satu putaran sekarang nonius dari 0 itu sampai ke 1 mili, contohnya mili ya, itu ada 100 skala atau 2 kali putaran dari si skala noniusnya atau skala putarnya, dan totalnya adalah satu putaran itu 50 skala, maka 2 putaran adalah 100 skala, maka 1 mili dibagi 100 itu nilainya adalah 0,01 mili ya. Oke. Nah, bagaimana kalibrasi dari alat ini? Kita akan menggunakan ini penguncinya. Kita lihat di sini ada lubang di badan skala utamanya. Nah, ini akan menjadi tempat kita meletakkan kuncinya seperti ini. Ada bagian kaitannya. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengait. Seperti ini, baru diputar untuk bisa mengepaskan skala nolnya. Di bagian belakangnya juga bisa dengan yang kecil ini untuk membuka bagian dari dalam si micrometer scope-nya. Oke, mari kita coba melakukan pengukuran sederhana dengan mengukur tebal dari plat baja yang ada di sini. Oke, kita lihat ya. Nilainya sudah 1 mili, dia lewat dari 0 ke 9, berarti 1
1,09 mili ya. Ya, seperti itu untuk pemakaian dari pengukuran panjang. Sampai bertemu kembali di laboratorium fisika berikutnya. Terima kasih. Pengukuran. Oke, kita akan mengukur ke kan tinggal kakak masukkan ke apa? Ke videonya. Emang. Teman. Ayo bersuara lagi. Atau bersuara di sini? Atau bersuara di sini?